Ya, selamat pagi rekan-rekan. Kita akan coba mulai untuk morning briefing di hari Rabu tanggal 5 November 2014 ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, kita langsung ke topiknya saja ya. Nanti jika rekan-rekan ada pertanyaan, bisa melayangkannya melalui kolom chatting yang sudah tersedia. Ya, di hari kemarin ini juga sudah ada beberapa data yang menghasilkan high impact ya. Kalau kita perhatikan dari pagi hari sesi Asia, ini sudah muncul untuk masalah RBA, keputusan mengenai suku bunga acuan ya. Jika kita perhatikan suku bunga acuan di sini tetap tidak ada mengalami perubahan, yaitu levelnya adalah 2,5%. Dan kalau kita perhatikan dari data yang kemarin, pergerakan dari dolar Australia sendiri ini mengalami rebound ya, menyambut sangat positif dengan tidak ada perubahan mengenai suku bunga acuan. Ya, Aussie ini sempat mengalami rebound. Nanti kita akan melihat secara teknikalnya ya. Kemudian kalau kita melihat di sini, di hari kemarin juga ada data juga kalau dilihat ya. Ini adalah mengenai retail sales dari Australia yang mengalami naik cukup signifikan dibandingkan dari forecast analis sebelumnya. Ya, yaitu 1,2% dibandingkan dari sebelumnya itu adalah 0,3% dari forecast para ekonom. Ya, ini adalah hasilnya cukup mengalami peningkatan ya. Kemudian kalau dilihat juga dari hari kemarin ini juga ada mengenai zona Eropa. Ya, dari Spanyol unemployment change di sini juga mengalami naik ya, cukup lumayan 79,2 dari yang sebelumnya forecastnya hanya 23,4. Ya, kemudian kita lanjut juga untuk di zona Eropa lainnya yaitu di Inggris ini juga ada contraction PMI. Ya, jika kita lihat di sini forecastnya 63,5, dirilisnya jauh di bawah dari forecast yaitu 61,4 ya. Kemudian di malam hari ini juga ada trade balance dari US. Ya, kalau kita melihat ini defisitnya semakin melebar 43 billion ya, dari forecast analis itu adalah defisit 40 billion ya. Dan ini menghasilkan untuk di dolar kemarin sedikit mengalami rebound ya. Kemudian kalau kita melihat di hari ini, ya, di hari ini ada beberapa data yang bisa berpengaruh terhadap pergerakan ya. Untuk tadi pagi ini juga sudah dirilis data mengenai New Zealand ya. Employment change di sini mengalami kenaikan 0,8%, dari forecastnya itu hanya 0,6%. Kemudian untuk unemployment rate di sini ya sedikit mengalami penurunan ya dibandingkan dari forecastnya ataupun dari lastnya juga sama ya. Dirilisnya 5,4%, dari sebelumnya 5,6 ya, dan menghasilkan untuk New Zealand sendiri ini mengalami rally ya, cukup lumayan dengan rilis data tersebut. Kemudian untuk average cash earning untuk di Jepang ya, secara tahunan ini juga dirilisnya di bawah dari forecast yang ada yaitu 0,8%, dari forecast analis itu adalah 0,9. Ya, kemudian jika kita perhatikan untuk di hari ini ada beberapa data juga yang menghasilkan nanti kita akan tunggu ya. Yang pertama itu adalah komentar dari BOJ. Ya, dari Haruki Kokuroda ini juga akan mengeluarkan statement juga mengenai kebijakan yang akan diambil selanjutnya. Terutama jika kita melihat untuk di Jepang sendiri kemarin sudah melakukan penambahan program kuantitatif ya, atau stimulus ini sudah ditambahkan menjadi kurang lebih 80 triliun yen ya, yang itu akan digelontorkan oleh Bank of Japan. Ya, kemudian
Di sesi sore ini juga ada data service PMI juga yang high impact dari Inggris. Kalau dari forecastnya ini sedikit agak mengalami penurunan ya, 58,5 dari sebelumnya 58,7. Dan ada retail sales juga di sore hari jam 5 nanti ada dari zona Eropa. Dengan retail sales forecastnya itu adalah minus 0,6%, ya jauh dibandingkan dari periode sebelumnya, bulan sebelumnya itu adalah 1,2. Jika memang nanti hasil dari fundamental ini adalah di bawah dari forecast analis, tentunya euro akan mengalami koreksi ya. Dan di sesi malam, di sesi New York ini juga ada data dari ADP Non-Farm Employment Change. Ya, kalau dilihat juga dari forecast yang ada tidak terlalu jauh ya. 214.000 dari yang sebelumnya itu hanya 213.000. Ya. Kemudian untuk ISM non manufacturing di sini untuk Amerika dirilis nanti malam jam 10. Ya, jika dilihat ini juga sama adalah mengalami estimasinya mengalami penurunan dibandingkan dari periode sebelumnya. 58,6 itu forecast analis adalah di 58,2 ya. Jika memang data ini keluarnya nanti dirilisnya tidak terlalu bagus untuk di dolar, maka ini dimanfaatkan oleh para investor itu untuk melakukan aksi taking profit ya. Setelah di minggu kemarin itu sudah ada statement dari The Fed itu yang melakukan penghentian program pelonggaran kuantitatif ya. Oke, dan di malam hari nanti di jam 22.30 ini ada crude oil inventories. Kalau dilihat dari estimasi para ekonom ini mengalami penurunan dari segi inventoriesnya menjadi 1,8 dari yang sebelumnya adalah 2,1 ya. Oke. Nah, kemudian kita akan coba untuk ke technical. Oke, di sini rekan-rekan bisa melihat di dalam grafik, ini adalah indeks dolar. Ya, rally signifikan ini sudah terbentuk di bulan Juni hingga sekarang ya. Kalau kita perhatikan dari level 79 mengalami breakout di atas psikologis 80 hingga sekarang itu adalah level tertingginya di area 87.50 kurang lebih ada di sana. Ya, data kemarin menghasilkan dolar mengalami koreksi ya dengan adanya ekonomi kalender yang tidak terlalu bagus. Nah, nanti malam juga perlu diperhatikan untuk fundamental data ekonomi. Jika memang nanti seperti ISM non manufacturing juga dirilis tidak akan terlalu bagus ya, seperti trade balance yang terjadi. Ya, pemanfaatan untuk area koreksi itu akan dilakukan oleh indeks dolar ya dengan target koreksi kurang lebih 86.75 ya. 86.75 itu adalah target koreksi pertama untuk di indeks dolar. Ya, yang perlu diperhatikan adalah secara di pekan ini adalah sentimennya masih good for dollar ya. Sentimennya sejak keputusan The Fed terakhir. Area 87.50 itu adalah menjadi resisten kunci yang perlu diperhatikan untuk rekan-rekan jika memperhatikan pergerakan dari indeks dolar. Ya, kemudian kita lanjut untuk ke New Zealand. Ya, dolar New Zealand ini rekan-rekan juga bisa melihat pergerakannya cukup lumayan disiplin berdasarkan support dengan resistennya yang bisa kita manfaatkan ya. Jika dilihat dari pergerakan secara teknikal ya di sini untuk pergerakan range yang terjadi dari awal September bulan kemarin ya. Ini area range yang terbentuk itu adalah dari resistennya 0.80 750 hingga ke 0.76800. Ya, ini adalah area range yang sudah terbentuk selama bulan awal September ya hingga saat ini. Dan jika kita perhatikan di sini, untuk pergerakan New Zealand ini sangat tertahan untuk area support di area 0.76800. Ya, jika dilihat ini sudah 1 kali, 2 kali, dan 3 kali yang sekarang ini sedang dites menurut grafik adalah weekly ya. Kemudian kalau kita melihat juga dari segi EMACD, ya, pergerakan di sini menunjukkan masih di teritorialnya adalah negatif ya. Masih sangat memungkinkan untuk di New Zealand akan coba untuk menyentuh support
di 76.800 ini. Ya, jika kita lihat untuk di hari ini, ya pergerakannya kalau secara short term yang terjadi, ya area yang kemarin support itu adalah di area kurang lebih di 76.800 ya, kemarin sempat melemah 7700 ya, kita anggap psikologisnya. Ya, ini ada peluang kalau kita melihat untuk New Zealand dengan bagusnya data dirilis tadi pagi. Ya, ini akan mencoba untuk New Zealand akan coba untuk tes ke resisten di area 78.800. Ya, ini adalah kunci dari untuk pergerakan New Zealand di hari ini. Jika memang untuk pergerakan New Zealand berhasil menembus di area di 78.800, maka New Zealand akan melanjutkan sesuai dengan fundamental yang tadi dirilis itu hingga mencoba untuk ke resisten berikutnya, yaitu di area 0.80400 kurang lebih ada di sini ya. Ini adalah pergerakannya. Untuk sekarang juga rekan-rekan juga bisa memperhatikan untuk sebagai short term trading ya. Untuk RSI Relative Strength Index ini juga perlu diperhatikan, ini sudah mendekati areanya level 70 ya, dimana kita mengetahui kalau di atas area level 70 ini adalah memasuki area overbought ya. 78.700 itu adalah kunci utama untuk di New Zealand hari ini. Kemudian kalau saya melihat secara technically ini ada yang menarik, itu adalah di Swiss, dolar Swiss ya. Dengan indeks dolar yang mengalami positif sentimennya, ini Swiss juga terangkat untuk bergerak naik ya. Kalau kita melihat di sini terjadi dua top. Ya. Ini sekali, kemudian di sini juga kita melihat ada sekali yang sudah dites untuk di dolar Swiss. Areanya kurang lebih level 0.96800 ya. Ini ada dua top yang terjadi, dan untuk koreksi yang terjadi di indeks dolar juga dimanfaatkan untuk dolar Swiss ini juga mengalami koreksi. Ya, kemudian jika kita perhatikan resisten kunci tetap berada di area 0.96800 ya. Kemudian target koreksi yang pertama itu adalah di sekitar high tertinggi yang sebelumnya dibentuk, itu adalah di 0.95600 ya, kurang lebih ada di area di sini ya. Ini adalah kalau kita melihat dari wave yang sebelumnya, Fibo 61,8% di 0.95600 ini. Ya, ini adalah kunci support yang perlu diperhatikan. Ya, untuk nanti juga ada data dirilis dari Swiss ya. Jika memang datanya dirilisnya tidak terlalu bagus, ya, Swiss akan coba kembali melakukan rebound kembali ya. Jadi akan tertahan di area support ini. Ya, kemudian dibanding juga dengan osilator RSI juga rekan-rekan bisa perhatikan. Ya, jika memasuki area level 30, ini akan coba untuk mengangkat lagi untuk di dolar Swiss yang terjadi ya. 0.95600 itu adalah kunci support untuk di dolar Swiss hari ini. Kemudian untuk di zona Eropa, ya jika kita melihat dengan tidak terlalu bagusnya tadi data dari Spanyol ya, kalau dilihat tidak mengangkat juga, tidak membuat untuk pergerakan euro ini mengalami pelemahan yang jauh ya. Jika kita melihat di sini dengan koreksi yang terjadi dengan indeks dolar, pergerakan euro akan coba untuk kembali lagi tes ke area resisten yang terdekat, kurang lebih area 1.26 120 ya, kurang lebih ada di sini. Ya, ini adalah penggunaan resisten yang rekan-rekan bisa perhatikan. Ya, ini adalah kuncinya untuk di hari ini. Ya, selama untuk di 1.26 120 tidak bisa terlampaui di atas dari itu, maka untuk euro sendiri dia akan coba untuk rebound sesaat dan kemudian dia akan kembali ke area level 1.2500 sebagai psikologisnya. Ya, itu untuk pergerakan dari euro ya. Kemudian untuk di Australia, ya dengan unchanged-nya untuk RBA tidak merubah acuan suku bunga yang terjadi. Jika kita melihat untuk pergerakan Aussie ini masih tertahan di dalam pola rectangle yang terjadi ya.
sudah hampir 1 kali, 2 kali, dan 3 kali ini berturut-turut support di area 0.86400 tidak mengalami breakout ya. Pergerakan Aussie ini masih mengalami sideway, areanya dengan support 0.86400 hingga ke 0.88900 ya, atau kurang lebih 0.8900. Ya, itu adalah area pergerakan kalau kita melihat secara harian di dolar Australia ya. Nah, kemudian jika kita melihat di sini secara jangka pendek untuk di hari ini, ya rekan-rekan bisa menggunakan trendline yang berwarna biru di sini. Ya, jika kita melihat di sini kurang lebih area levelnya adalah 0.87650, itu adalah sebagai resisten kunci untuk di hari ini. Ya, kemudian jika kita melihat di hari ini, ya, dengan adanya RSI juga osilator yang masih bisa memungkinkan untuk Aussie ini bergerak menuju ke atas ya. Jika mengalami breakout 0.87650, target berikutnya itu adalah area dari dua top yang kemarin sudah dibentuk ya. 0.8900 itu adalah target penguatan jika terjadi breakout untuk di Aussie ya. Jika tidak untuk di minggu ini, kalau secara analisa mingguan, tetap rectangle itu akan membatasi untuk pergerakan dari Aussie ya. Dan area 0.86400, jika kita melihat di sini time frame-nya adalah 4 jam. Ini juga sudah beberapa kali dites, namun cukup menahan untuk pelemahan yang terjadi di Aussie. Ya, itu untuk pergerakannya di Aussie. Kemudian, jika kita melihat dengan adanya sentimen yang positif untuk di dolar, ini masih juga belum membuat untuk sektor saham ini mengalami koreksi ya. Jika kita melihat di sini, high tertinggi yang sebelumnya terbentuk itu pada tanggal 19 September 2014, yaitu areanya 17.274. Ini sudah mengalami breakout dengan adanya komentar dari The Fed yang sebelumnya ya, yaitu penghentian kuantitatif easing mulai di bulan ini. Ya, kemudian jika kita melihat di sini, pergerakannya untuk di Dow Jones, kalau kita melihat ya, salah satu indeks saham dari Amerika, area teritorialnya masih bergeraknya sangat sedikit sekali ya. Area 17.350 itu adalah sebagai resisten, kemudian dengan supportnya itu adalah area 17.200 ya. Pergerakan ini masih berada di dalam sideway yang terjadi selama memang masih belum mengalami breakout di bawah dari range, keluar dari kisaran range harga ini, maka pergerakan Dow Jones ini akan melakukan sideway ya. Namun perlu diperhatikan di sini jika kita menggunakan osilator juga RSI yang saya pakai, ini adalah menunjukkan high yang semakin rendah ya, semakin ke bawah. Kemudian sudah memasuki juga di atas level 70. Hati-hati jika mengalami breakout 17.200 sebagai supportnya. Untuk Dow Jones akan melanjutkan koreksi hingga ke level psikologis 17.000, kurang lebih 17.070. Ya, itu untuk pergerakan di Dow Jones. Ya, kemudian kalau kita melihat dari segi Asia, ya di sini adalah indeks saham dari Hong Kong. Ya, untuk kita mengambil Fibonacci dari tren yang terjadi sebelumnya, ya di sini untuk pergerakan dari indeks saham Hong Kong ini berada di coba untuk tes kemarinnya area di antara level Fibo 50 hingga 61,8. Ya, kemudian jika kita perhatikan untuk di hari ini, range kurang lebih kisaran pergerakan harga itu berada di area 24.070 sebagai resisten. Kemudian support yang terdekat itu areanya adalah 23.530. Ya, itu untuk di Hang Seng ya. Jika kita melihat di sini juga ada pola candle ya yang terjadi dari open dan penutupan kemarin. Tekanannya kalau kita perhatikan ini masih bisa untuk mengalami koreksi ya, dengan tujuannya itu adalah 23.530. Itu untuk pergerakan di Hang Seng hari ini ya. Kemudian jika kita melihat juga
resisten terdekat sebelum dia coba untuk resisten kunci. Ya, mingguan itu adalah di 24.070. Resisten yang terdekat itu kurang lebih ada di area 23.880 untuk di hari ini, ya. Kurang lebih ini adalah high untuk di hari ini, ya. Jika dia berhasil untuk mengalami breakout dan membuat break high untuk di hari ini, targetnya adalah 24.070. Namun tekanan masih tetap untuk di Hang Seng akan coba untuk tes ke 23.530 untuk di hari ini. Ya, kemudian ini untuk di Nikkei. Ya, jika kita melihat untuk di Nikkei pergerakan yang terjadi dengan adanya penambahan stimulus yang dilakukan oleh Bank of Japan, Nikkei ini mulai terangkat dan membuat rekor tertinggi jika kita melihat di bulan ini, ya. Itu adalah di area 17.380. Dan ini adalah menjadi kunci resisten untuk di Nikkei hari ini. Ya. Namun jika kita melihat pergerakannya ini masih melakukan koreksi yang ada. Ya, kemudian jika kita juga melihat koreksi yang akan terjadi, ya sejak terjadinya penambahan stimulus kurang lebih area pergerakan dari Nikkei ya terangkat dari level 15.580 hingga ke 17.380 ya. Ini untuk pergerakan di Nikkei. Ya, jika kita melihat koreksi yang terjadi, saya balik dulu. Nikkei di sini sudah mengalami koreksi sebesar 38,2% ya sejak stimulus diberlakukan oleh Bank of Japan ya. Kemudian jika kita melihat untuk di hari ini, support yang terdekat itu adalah area Fibo 38,2%, yaitu area kurang lebih di 16.600 ya. Ini adalah support kunci untuk di Nikkei hari ini. Ya, sama dengan Hang Seng juga. Dengan Dow Jones yang mengalami pelemahan maupun indeks dolar ya, dengan data trade balance yang tidak terlalu bagus untuk di hari kemarin dirilisnya, semakin memperbesar defisit. Ya, ini akan coba untuk menekan koreksi terlebih dahulu untuk di stock index terutama, ya. Kemudian jika kita lihat juga di sini ada sebagai resisten ya, area psikologis 17.000 itu adalah resisten kunci untuk di Nikkei hari ini. Ya, selama belum terlampaui di atas 17.000, Nikkei akan coba untuk melanjutkan koreksi ya dari penguatan yang terjadi yang sebelumnya. Oke. Kemudian kita masuk ke komoditi. Ya, ini saya capture secara 4 jam. Ya, rekan-rekan juga bisa menggunakan Fibonacci yang ada. Dan kalau kita perhatikan di sini, untuk pergerakan dari emas sepertinya ini merespon yang cukup signifikan ya dari The Fed yang memberhentikan quantitative easing ya. Nah, pelemahan yang terjadi ini hingga menyentuh ke level 1160 untuk di emas. Dan ini adalah menjadi support kunci untuk di emas hari ini ya. Kemudian kalau kita perhatikan area range yang terjadi untuk di emas, resistennya ini sangat terukur, pergerakannya hanya terbatas jika dia mengalami rebound kenaikan itu hanya di sekitar area 1175. Ya, selama hari ini kurang lebih area kisaran range ada di sini ya. 1160 hingga 1175 itu adalah area range untuk di emas untuk di hari ini ya. Kemudian jika kita menggunakan daily, ini ya kita coba untuk ke weekly ya. Nah, rekan-rekan bisa melihat di sini capture-nya adalah secara weekly. Jika kita mengambil Fibonacci dari wave yang sebelumnya, ya ini sudah mendekati area levelnya di 61,8%.
Ya, jika rekan-rekan melihat angka pastinya itu adalah di area 1150 untuk di Fibo 61,8%. Ya. Nah, seperti yang sudah diulas sebelumnya, pergerakan untuk di emas ya, ini jika kita melihat adalah membuatnya high-nya semakin rendah ke bawah ya. Kemudian untuk support kunci di hari ini adalah 1160. Ya. Nah, jika kita perhatikan ya, kita balik lagi untuk menggunakan yang 4 jam. Jika breakout di area support di 1160, jelas target pertama itu adalah $10 local London ya, untuk di hari ini yang bisa diraih. Bahkan bisa mencapai itu adalah mengalami lebih, saya pikir ya. Dan biasanya kalau kita melihat itu ada tail, ya rekan-rekan bisa kembali lagi ke dalam chartnya adalah weekly. Toleransi yang harus kita berikan jika kita mau memanfaatkan level Fibo 61,8 alias akan dilakukan rebound untuk di emas, ya, level toleransinya itu adalah ke level psikologis atau Fibo 76,4%, itu adalah levelnya $1.000 per troy ounce. Itu adalah untuk toleransi pelemahan yang dapat dilakukan untuk pelemahan yang terjadi untuk di emas ya. Itu. Kemudian kalau untuk di oil, ya kita melihat untuk di oil di sini 3 bottom sudah mengalami breakout. Area 79.40 ini tidak menahan untuk pelemahan harga oil kembali untuk tes ke bawah ya. Jika kita melihat pelemahan yang terjadi itu adalah areanya hingga mencapai 75.90 ya. Dan kalau kita melihat 75.90 itu adalah sekarang menjadi support kuncinya di hari ini. Ya, rekan-rekan bisa perhatikan. Untuk level sekarang ini osilator sudah menunjukkan memasuki level di bawah 30. Berarti ini adalah oversold yang sudah terjadi. Penguatan yang terjadi rebound sesaat ya untuk di minyak. Hari ini dengan target pertamanya itu adalah levelnya 78.00. Ya, itu harus dilampaui sebagai resisten yang terdekat untuk di minyak hari ini. Ya, hingga ke 79.40 saya pikir hati-hati jika dia sudah mengalami kenaikan hingga 79.40. Nah, apakah ini akan menjadi penentu untuk tren minyak selanjutnya akan berlangsung rebound lagi ataukah dia akan coba untuk tes lagi mengalami pelemahan ya. Itu untuk di minyak hari ini. Oke. Ya, itu adalah beberapa data yang bisa diperhatikan untuk rekan-rekan ya, baik secara teknikal ataupun secara fundamental yang bisa dimanfaatkan untuk menjadi peluang keuntungan. Ya, kemudian tidak lupa juga di sini ada fundamental analisis yang akan dirilis hari ini. Ya, jangan sampai ketinggalan untuk momentum yang bisa dimanfaatkan. Ya, kemudian saya juga mengingatkan untuk di hari ini, seperti biasa setiap hari Rabu, ya ini ada di Metro TV, ada mengenai belajar trading 101 bersama Monex. Ya, kalau untuk episode sekarang ini adalah episode kelima yang akan membahas mengenai trading platform dengan narasumber Vicky Armani sebagai market analis strategis ini dari Monex ya. Jam 9:40 rekan-rekan bisa menyaksikannya di dalam Metro TV. Ya. Demikian untuk morning briefing di hari ini. Ya, semua informasi yang diberikan bersifat informatif dan dapat menjadi salah satu pertimbangan untuk memasuki market. Ya, namun apapun akibat yang dihasilkan oleh transaksi dari nasabah adalah menjadi tanggung jawab nasabah. Kami juga sudah menyajikan data sebaik mungkin dan seakurat mungkin, namun tidak menjamin untuk keakuratannya. Ya, terima kasih, selamat pagi, selamat kembali beraktivitas.